Ayat ini belum dipakai di seluruh Indonesia. Setuju? Ya, Mereka betul, kafir betul. semua. Oh iya bener. Betul. Kafir semua, anjir. Astaga Surat Tuhan. ke-24. Iya, tidak diterapkan itu karena kita ini hukum pidana, bukan hukum pidana Islam, hukum pidana Berarti kalian Tutup kafir, Indonesia. anjir. Peto, tutup mulutmu. Dengarin dulu. Kenapa harus ditutup? Ya ditutup, maksudnya mikrofonnya. Mingkem. Lihat dulu. Mingkem. Buka surat ke-24 ayat 2. Jumpa dengan Teva Murtadin. Kali ini kita akan membahas diskusi antar agama. Narasumbernya adalah Agatha dan juga Saifuddin Ibrahim. Para muslim bertanya dan Agatha Saifuddin Ibrahim menjawab, dan luar biasa Saifuddin Ibrahim dan juga Agatha babat habis orang-orang ini sehingga mereka tidak berkutik apa-apa. Luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Saifuddin adalah guru besar. Dia banyak pengalaman, banyak pengetahuan tentang kitab agama lamanya. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, mari kita ikuti bersama diskusi ini, dan kiranya melalui diskusi ini memberikan pemahaman, wawasan yang luas kepada kita, sehingga kita yang Kristen tidak khawatir, tidak ragu, dan menjadi mualaf seperti beberapa orang yang telah meninggalkan iman Kristen, tetapi kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan dengan pemahaman yang kita dapatkan dari penjelasan Saifuddin Ibrahim dan juga Agatha, kita pergunakan untuk kita menjawab apabila mereka bertanya kepada kita. Ya, silahkan simak sampai selesai. Ini Agatha lagi live. Oke dah. Masuk sebentar. Karena Dikira palsu lah gitu. Iya, dikira palsu. Waduh, tega. Suaranya beda tadi kan. Iya, tadi kayaknya nggak ada deh suaranya. Teganya. Oh, ini baru masuk, baru mulai ya? Ke Agatha ya? Iya. Oh, baru 6.000. Tapi di channel sana sampai 600.000. Sampai saya minta pamit. Kambing Mau naik. ngobrol apa lagi? Ya. Kita naikin kambing dulu ya. Wah turun dia. Siapa? Tadi yang baru naik. Mbeknya. Gua ngorep tadi. Mbek. Mbek kambing. Oke, halo, ini Nyemit. Ini datang cuman ngemit doang, turun aja deh. Agak jelas. Wih, ada yang ngasih kopi. Thank you. Mantap sekali. Wih. Abi Saifuddin langsung dapat kopi. Loh, Pak Prof kenapa nggak dapet kopi? Sudah ngopi. Ini aku kemarin tuh kepikiran emang mau nanya ke Abi Saifuddin ya. Karena kan Abi Saifuddin ini kan masternya bahasa Arab nih. Aku kemarin itu aku lihat penjelasan, ternyata Adamnya di Islam itu istrinya laki-laki ya Abi. Karena gini premisnya, yang saya baca itu penjelasan dari Ustadz juga sih. Kata-kata istri Adam itu menggunakan apa ya? Istri itu apa ya? Sauja ya, saujaka gitu tulisannya. Nah, ka itu adalah jenis kelaminnya untuk laki-laki. Nah, itu penjelasannya gimana sih Abi? Betul nggak sih? Kalau istri Adam Saya laki-laki? nggak ngerti ayatnya di mana. Jaujaki.
Mestinya kalau zaujaki itu dikatakan kepada Hawa suami kamu. Tetapi kalau zaujaka itu istri kamu untuk laki. Nah, itu kok bisa salah gitu ya? Tadi ayatnya di mana? Di Al-Quran. Al-Baqarah 35 sebentar. Bentar, saya baca dulu, buka Alkitabnya juga kalau gitu. Tak besarkan sebentar tak. Ini soalnya mau nanya ke mereka, pasti mereka ngeles ya. Wah, itu pintar ngeles. Nah, ini Nggak 35. ngerti bahasa Arab, ngelesnya minta ampun. Ini, Bi. Wazaujukal. Ya, ada kata. Wazaujukal jannah. Ya. Wazaujukal jannah itu benar kalimat kata Allah kepada Adam. Istri kamu. Ayat berapa itu? Al-Baqarah 35. Berarti ini laki-laki ya? Disebutkan kepada Adam. Ntar saya lihat dulu. Anta wa zaujukal jannah. Ini si penunggu tangga bilang kalian nggak paham, naik aja bang, kasih paham kita. Iya, Bang. coba naik aja ini. Sekalian aja. kita belajar nih. Mm-mm. Naikin aja. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Oh, benar kata Allah kepada Adam. Ya, kepada Benar. Adam. Engkau dan istrimu, anta wa zaujuka, kamu dan istrimu. Jadi kata ini ditujukan kepada Adam, benar, nggak salah. Oh betul. Bukannya Iya. istrinya ini laki-laki ya? Berarti ini benar. Bukan, Bukan wazaujuki, bukan ki ya? bukan. Wa zaujukal jannah, karena yang ngomong Allah kepada Adam, kamu gitu. Nah ini ada Ustadz nih, Ustadz Peta. Halo. Oke. Halo. Halo. Islam Kristen pak? Saya Ya. temannya Pak Saipudin. Islam atau tadi Kristen masuk- enggak? Saya nggak nanya itu. Anda Islam Kristen? Islam atau Kristen? Muslim. Islam atau Kristen Pak Peta? Aku temannya Pak Saipudin. Saya nggak nanya itu. Kalau nggak di bawah aja. Islam Muslim. Nah, gitu. Di sini bukan room buat ngobrol pertemanan ya, sorry ya. Ya, dosa marah-marah, Mbak Cantik. Nanti kau Bukan- jelek gitu kalau kau Enggak, ini marah-marah. bukan marah-marah gitu ya. Jadi biar jelas. Nggak usah gitu ngomel-ngomel, loh. nanti kau hilang jelek gitu. Ya hilang lah jelekku, udah turun kok banyak kali gaya. Aku pulang aku di roomku. Ku bilang ini room diskusi, bukan room mau silaturahmi. Iya. Sini mau menjelaskan yang tadi. Lu kalau mau, ayo kita diskusi gitu. Bukan nanti datang maki-maki, kau si Saipudin gini-gini. Aduh, gue udah malas. Itu room gue bukan kayak gitu. Bukan buat itu. Ya, kalau mau diskusi aja. Nih, gue naikin lagi. Kirim permintaan gitu. Jangan yang nggak jelas. Ini bukan room apa. Lagi room Tali kasih. apa namanya, tali kasih, jalin persahabatan. Nggak ada. Ngapain saya bikin room? Saya rungkatin room saya kalau kayak gitu. Ya langsung aja nih, gue naikin lagi nih. Gak usah body shaming, gak usah apapun ya. Ini pure kita diskusi gitu loh, biar profesional gitu loh. Kasian nih Blaise Migat. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Pak. Islam. Oke, nah silakan Pak Prof yang tadi yang mau Oh, dibahas sama tadi dia. Nggak, biar aja. Kasih dia bertanya aja. Bebas. Hmm. Aku udah tanya ke Abi kok.
Silakan, Ya, Pak Peta. silakan. Oh iya, boleh bertanya ya? Boleh, 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 boleh. boleh. Saya mau tanya kepada Pak Saifuddin. Dalam Injil Galatia 3:13 itu yang terkutuk itu manusia atau Tuhan itu? Baca lanjutan ayatnya. Bukan Yesus yang terkutuk. Bukan Yesus ya? Bukan. Pakai nalar. Mengerti benar. Iya, makanya saya bertanya. Dia jangan baca sepotong ayat itu. Oke, saya baca. Iya, saya sudah baca. Saya bacain ya. Galatia 3:13 ya. Tadi di live saya tadi kamu nanya, sekarang nanya lagi. Oke, Kenapa saya Kristus, nggak boleh nanya kamu? baik, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi bukan Yesus yang terkutuk, tetapi orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu adalah kutukan. Nah, kutukan itu dihancurkan atau dipatahkan oleh Kristus yang membawa kutukan itu ke atas kayu salib. Membawa dosa itu ke atas kayu Iya. salib. Betul. Jadi bukan Yesus yang dikutuk, karena yang terkutuk itu adalah yang tidak melakukan Taurat. Sementara Kristus melakukan hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 gitu. Jadi ketidaktaatan Berarti dilawan dengan yang digantung itu ketaatan. siapa? Gimana? Terus yang digantung itu siapa? Yang digantung itu adalah Kristus dengan cara membawa kutukan itu. Jadi dengan Yesus Kristus yang makanya disalib kenapa juga, dia yang digantung. ya, makanya kenapa dia jadi manusia, supaya kutukan itu dibawa ke tiang salib dan dipatahkan oleh Kristus. Gitu. Jadi kayak kamu tahu akibat apa ya namanya, panahan gitu. Tahu panahan gitu. Nah, kalau kita mengenai panah itu, ya, itu kan biasanya hancur. Yang sasarannya itu akan hancur. Nah, Kristus itu membawa dosa itu atau kutuk itu ke atas tempatnya ini, sehingga ketika kutuk itu menyambar, yang disambar itu adalah dosa itu. Jadi bukan Yesus. Supaya dengan jalan demikian kutukan itu tuh dipatahkan gitu. Pulang ambil. Pasti nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Iya. Nggak apa-apa, nggak ngerti. Berarti yang disalib itu Tuhan atau manusia itu? Yang disalib itu kemanusiaannya. Manusia. Hmm. Berarti manusia itu yang disalib itu terkutuk ya? Bukan, manusia yang disalibkan itu membawa kutukan Jalan. itu. Ya jalan. Jalannya itu kan Galatia 3 ayat 13. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi tiang salib itu kutukan. Dasarnya dari mana? Ulangan 21 ayat 23. Pertanyaannya, apakah Yesusnya bisa dikutuk? Tidak, karena Ulangan 21 ayat 23, kita baca ya, sebentar. Yang berdosa. Ulangan 21 ayat 23, ya, kita baca dari ayat 22. Bentar, aku buka kamera dulu. Ini dari ayat 22. Nih, dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi tiang salib itu kutukan. Nah, Yesus itu apakah bisa dikutuk? Ini jawabannya. Apakah dia berbuat dosa? Enggak. Enggak, dia nggak punya dosa.
Makanya yang kena kutukan itu adalah apa yang dia bawa. Ya, dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 12, yang dia bawa itu dosa. Nih. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, jadi yang kena kutuk itu ya dosa ini yang dia tanggung. Kalau dia kena kutuk, enggak, dia kan nggak ada dosa. Di keimanan Anda pun, ya si Yesus palsu yang namanya Isa itu dikatakan dia nggak punya dosa. Satu-satunya bayi yang tidak disentuh iblis. Disentil. Iya. Jadi yang bisa terkutuk itu Oh, Yesus palsu manusia itu selain- Isa ya? apa? Yesus palsu itu Isa ya? Iya, Yesus palsu itu Isa. Yang Betul. diserupakan itu bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Bukannya Yudas ya yang diserupakan itu? Mana ada di Quranmu Yudas? Kayak punya aja, kayak Allah Nggak ada kenal sih aja nama Yudas. keterangan para ulama. Allahmu aja nggak menerangkan itu, kok ulamamu lebih tahu dari Allah? Itu kan ditafsirkan. Allah aja nggak mengatakan ada Yudas, kok bisa? Berarti lebih jago dong ulamamu daripada Ulama Allah. Menafsirkan, tafsir, Allah nggak nyuruh nafsir. menafsirkan. Oke, tafsir mana Itu yang bukan ada mengartikan Yudasnya? tapi Nggak ada menafsirkan. kan? Nggak pernah ada, bro. Bro, yang ditafsirkan itu mimpi. Tapi iyalah, Prof. Mimpi. Setahu aku yang ada buku penafsir itu ya mimpi. Betul nggak, Prof? Iya, buku togel. Makanya ada istilah tafsir mimpi. Pasti yang ditafsir itu Mimpi. mimpi. Oh, diimani. Makanya Alkitab kita tuh nggak pernah ada tafsiran itu. Kenapa? Bukan mimpi. Mimpi. Oke, satu pertanyaan terakhir ini Mimpi, buat Mas. Profesor dan Pak Saipudin. Kenapa sampai hari ini sejak Nanti dulu peta. sejak Dengarin Ya. dulu. Kamu mau nggak saya Ya. tanya? Bisa nggak kamu jawab? boleh. Kalau kamu bisa jawab, kamu hebat. Ya. Kamu kafir atau Islam? Islam toh? Apa buktinya? Ya, buktinya saya Islam karena saya syahadat. Saya Buktinya Oke. bersaksi dari Tuhan selain Allah. Buktinya Oke, KTP. bagus. Kamu punya Quran nggak? Punya tapi bukan terjemahan. Terjemahan Nah. bahasa Quran aja doang, bahasa Arab. Oke, buka surat kelima ayat 44. Jangan nanya dulu. Saya tidak ada artinya itu. Kamu dari tadi nanya melulu. Oke, aku buka aja. Ditanya Iya, nggak bisa. makanya kalau mau coba bacakan aja. Apa itu? Oke. Kita baca Quran. sama-sama, nanti dikira saya Surat merubah-rubah lagi. ke-44, Al-Maidah. bagian terakhirnya saja, biar cepat. Barang siapa, mulai dari kata barang siapa. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Oke, setuju ayat itu? Oh iya betul. Oke. Setuju. Setuju kan? Setuju. Buka naik ke ayat 38. Surat ke ayat 38. Tadi 44. Oke, 38. Ini Al-Maidah ya, Abi. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini belum dipakai di seluruh Indonesia. Setuju? Ya.
Mereka Betul, kafir betul. semua. Oh iya bener. Betul. Kafir semua, anjir. Astaga Surat Tuhan. ke-20. Iya, tidak diterapkan itu karena kita ini hukum pidana, bukan hukum pidana Islam, hukum pidana udah. Berarti kalian Tutup Indonesia. kafir. Peto, tutup mulutmu. Dengarin dulu. Kenapa harus ditutup? Ya ditutup, maksudnya mikrofonnya. Mingkem. Lihat dulu. Mingkem, Ini. mingkem. Buka surat ke-24 ayat 2. 24 ayat 2. Bentar, Abi. 24. Surat An-Nur ya. Ayat Ya. 2. An-Nur ayat 2 nih. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kamu kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Wah, ini hukum. Bukan Pak Prof, salah itu. Jika kamu, coba baca benar. Jika kamu beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, Dan hari kemudian hendaklah pelaksanaan hukuman mereka. bukan yang atas. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan untuk agama Allah. Oh iya. Waduh. Agama Allah. Ini Kak Agatha ini ahli tafsir. Agama Allah. Allah Oke. beragama, yo. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum agama Allah. Benar. Agama Allah. Iya. Jadi siapapun yang ada di NKRI tidak ada, hanya KTP doang. Kenapa? Karena harus berhukum kepada hukum Allah. Kembali lagi ke surat kelima ayat 44. Oke, Pak Saifuddin kan bertanya ke saya, sekarang saya jawab ya. Dengarin dulu. Kan saya sudah tanya tadi, saya nggak perlu jawaban. Saya belum jawab, Pak Saifuddin, saya belum Dengarin jawab. dulu, hanya saya dulu, tanya dengarin dulu, kamu bro. itu kafir Masa apa bertanya Islam? melulu Kamu saya sudah tidak jawab? Saya Muslim. Kalau kau bertanya, hanya saya itu doang saya jawab. minta. Saya Pertanyaan hanya terlalu meminta banyak, kamu saya belum jawab jawaban yang itu. satu. Saya mau terangkan bahwa kamu itu orang on. Kan kau yang bertanya, saya harus menerangkan, bukan kau yang terangkan. Saya mau Tapi menerangkan. saya yang jelasin. Pak Saifuddin. Pak Saifuddin dia bukan orang dia orang kafir. Kau yang bertanya, bodoh. Ini saya Itu kotor ayatnya sekali. kafir, siapa yang tidak? Saya mau kau yang bertanya, saya yang jawab, saya jelaskan, dengan bukan kau apa yang jelaskan. diturunkan Allah. Agatha Ya, turunin aja maka kalau mereka- Kau ini mengganggu. terlalu bodoh, ini Turunin kau aja ini kalau dia Saifuddin. mengganggu. Kan kau Kafir. Udah turun dulu. Dikafir. Naik lagi. Nanti disuruh naik, baru boleh dijawab. Ini ngaco. Jadi kembali lagi ke surat kelima ayat 44 mulai dari kata barang siapa. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kafir. Iya, udah pagan kafir lagi. Double job ini. Sementara keinginan kitab suci mereka mengikuti Islam itu harus sempurna. Buka surat kedua ayat 208. Nah, ini yang belum selesai saya dengan Kak Agatha menjelaskan itu. Bagaimana membalikkan otak mereka, kepala mereka, supaya mereka menghadap ke belakang itu kepalanya. 208 ya. 208. Oke. Nih. Wahai
orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan Nah. janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Islam itu berarti begini, umat Islam, negara Islam, hukum Islam. Inilah yang disebut Islam. Ngaku Islam, negaranya bukan Islam, hukumnya bukan hukum Islam, Pak. Hanya memakai Pancasila. Inilah kekacauan hidup mereka itu, sehingga saya menyerang habis-habisan mereka. Sehingga saya nggak bisa dikacaukan oleh mereka dan nggak bisa diatur oleh mereka, karena yang disebut Islam itu umat Islam, negara Islam, hukum Islam. Ini yang disebut Islam. Lah ini kenyataan fakta hari ini. Ngaku Islam KTP, negaranya Pancasila, tapi apa? Hukumnya Pancasila. Jadi nggak bisa Hukum keseluruhan Undang-Undang ya. Dasar 45. Itulah sebabnya surat ke-8 ayat 35. Ini kesimpulannya. Surat ke-8 ayat 35. Nah, catat ini, Kak. Jadi kalau ada yang masuk diputar aja lehernya. Al-Anfal ya. Iya. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, mereka jelas Berapa tadi sekali. itu Abi? Surah berapa? Al-Anfal 35. Surat ke-8 ayat 35. Al-Anfal. Jadi mereka itu Sebelumnya tadi apa? Al-Baqarah 208. Yang kafir itu? susunannya surat ke-5 ayat 44. Al-Maidah 44. Terus Al-Maidah 38. 8. Surat ke-5 ayat 38. Kemudian surat ke-24 ayat 2. Baru kemudian An-Nur. surat ke-2 ayat 208. Al-Baqarah 208. Ya. Al-Maidah 8. Enggak, Al-Maidah 44, Al-Maidah 38, Oh, terus 38. An-Nur ayat 2, ayat 2 ya tadi Bi ya? Ya. 24 ayat 2, 24. terus Oke. Al-Baqarah 208, 208, An-Anfal 35. Oke. Al-Anfal 35. Siap. Mantap. Nah, habis mereka. Jadi mulai dari atas sampai ketua RT hanya KTP doang. Ngaku isi alam, orangnya kafir. Isi Allah. Ntar, Ngeri itu. ini yang dimaksud dia siulan dan tepuk tangan ini maksudnya pemahamannya gimana? Iya, nggak ada gunanya mereka. Ibadahnya itu cuman siulan doang sama tepuk Ya, kenapa? tangan. Karena Aduh, tidak Kobir. memberlakukan Allah, hukum Islam. Nggak berani naik dia. Ah ini nih ada nih kayaknya Islam Ini nih. jelas sekali. Jadi ini yang saya lakukan untuk mendoktrin orang agar hidup di dalam sebuah yang disebut negara Islam. Gak bisa dengan negara Pancasila. Salah, kalah, ngawur. Nah, mereka jawabnya begini. Kita kan bukan negara Islam. Kita ini kan negara Pancasila. Nah, kita pukul pakai surat ayatnya sendiri, surat ke-5 ayat 44. 50. Sekarang surat ke-5 ayat 50. Oke, wait. Ini logika, main logika ini. Barang ayat 50 ya. 50 nah nih.
apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Top. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Afa hukmal jahiliyat ya bagun? Apakah hukum kebodohan yang mereka kehendaki? Kalau mereka ada di Indonesia, entah kiai, entah ustadz, entah ulama, ya Tuhan, mereka menghendaki hukum jahiliyah yang disebut Pancasila, Kak. Pokoknya semua hukum di luar daripada Quran itu hukum kebodohan alias hukum jahiliyah. Terus? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ini ada dua pertanyaan. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ini pertanyaan Allah kepada semua orang yang mengaku Islam. Dia harus menjawab, ya Tuhan, mereka menghendaki hukum buatan manusia, hukum jahiliyah, hukum apa saja di muka bumi ini yang bukan daripada hukum Quran. Lalu ditanya, apa tadi poin yang keduanya? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya, siapakah yang hukum yang lebih baik daripada hukum Quran? Lalu dijawab oleh saya ataupun orang Muslim, ya Tuhan, hukum Engkaulah yang paling baik. Jadi mereka mau menyerahkan dirinya untuk tidak berhukum kepada Quran, padahal yang diingini oleh Al-Quran adalah hukum Allah. Dan kalau tidak melakukan hukum Allah, kafir. Nah itu enaknya ini logikanya. Haleluya. Dicatat ya teman-teman ya. Nah, catat. Pokoknya mereka akan jungkir balik. Pantas mereka mau bikin negara khilafah ya. Nah, itu dia. Ini ada Bang Jadi Andi mereka Arsyad nih. ngotot untuk memberlakukan dan memakai. Coba kalau si Bas Edan itu naik jadi presiden, habislah kita semua. Habis. Aku lu kenapa turun enggak? Hah? Bentar. Ke Bennett. Ini di band. Aku juga di band. Ini di band. Aku juga di band. Oke. Selamat pagi Bapak Andi Arsyad. Pak Andi. Masuk orang Islam takut. Pak Andi. Halo, Pak Andi. Selamat pagi. Aduh, Pak Andi. Sepertinya tertidur ya. Ini kita. Sepertinya kalian gak waras, aku diem kenapa kena Ben. Nah, ini Jufri Islam atau Kristen Jufri? Halo. Islam. Suaranya mesti kurang nyaring nih. Mesti di chargernya dicabut dulu chargernya. Pak. Islam. Suaranya kurang jelas. Oh, dicabut ya. Islam bang. Halo. Oh, oke. Andi dulu, sebentar ya. Bang Jufri ya, sebentar. Mute dulu. Silakan, Bang Andi Islam atau Kristen? Oh, charger dicabut ya? Ya, ini udah jelas. Alhamdulillah, Islam. Wah. Inna dinallah indal Islam. Saipudin, saya ini mau dengar Saipudin ini nih. Iya. Iya. Bagi Islam, terima kasih. Sudah diajak bergabung ini sama saudara-saudara nih, Kristian ini. Iya. Satu saja pertanyaan saya. Halo? Iya. Langsung Pak, udah jelas suaranya. Silakan. Ya. Sebutkan saya satu saja
Dalilnya mengatakan, pernah ada tidak Yesus pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan, bahwa sembahlah aku. Terima kasih. Pernah enggak Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan? Ada. Itu terima kasih Pak, terima kasih. Pak, saya nggak bisa jawab. Kak Agatha itu yang pintar jawab itu dah. Ada bro. Pak Agatha. Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Ya udah itu dibuka. Itu jawabannya bro. Udah itu doang Nanti pertanyaannya. Kak Agatha saya 10 menit lagi turun. Siap, siap. Sudah lengkap semua kedatangan. Oke, Bu Agatha, Beliau. makasih. Oke, Ya, sekarang pertanyaan saya, pernahkah Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Bukan, ini misra buat Agatha. Loh, kamu ditanya balik sekarang. Tadi ayatnya itu sudah tertulis. Sekarang pertanyaannya kamu coba turun dia. Gak diturunin ya, gak diturunin. Sini. Jadi nggak Aku mau gedein, gak diturunin sama Nanti sekali. praktekin ayat itu ke Agatha. Siap. Langsung terkencing-kencing mereka. Kencing di celana. Mantap. Nanya yang nggak bisa saya jawab. Nonton itu video Kak Agatha, video-video saya sudah bertahun-tahun jawaban itu. Pertanyaannya itu mulu. Iya. Halo, Delphi. Halo. Halo. Kok nggak ada jawaban? Delphi, Aku ada suaranya nggak sih? ada. Oke. Ada di bawah. suruh Kak Agatha ada. Jelas tak? Jelas. Nah nih. Ya, Pak Jufri. Islam atau Kristen? Islam. Oh, Krislam. Iya. Berarti nggak jelas ya? Kristen dan Islam, namanya Islam, hatinya Kristen gitu ya. Iya, kayak Pak Saifuddin. Bukan, ini Iya. penghujat. Seperti Oh, sorry kepencet. Kalau ini beneran nih, kepencet saya. Tadi enggak ya? Naikin lagi Jufri-nya. Jufri request lagi Jufri. Kepencet, sorry. Sudrun ini hanya pintar nanya. Karena Iya, mereka Islam. udah menguasai. Iya, Islam seperti Pak Saifuddin. oke. Oke. Nanya apa? Mau nanya kenapa Pak Saifuddin masuk Kristen? Karena Kristen itu enak. Nah, enaknya di mana? Weh, saya sangat besar keuntungan saya menjadi orang Kristen. Oh, jadi begitu. Iya, Perpuluhannya. iya. Oh, Perpuluhan. jasnya Saya mahal juga ya. enak mendapat waktu longgar sehingga saya tidak melihat jam tangan terus untuk melakukan Waktu bisa tambah jengkang-jengking 5 sholat. kali sehari. Sholat, oke, mantap. Itu Dunia, yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Berarti Pak Saifuddin ini pikir dunia dan akhirat nih? lah kita Iya. juga pikir akhirat kakak. Oke, air sudah dekat itu. Iya kakak. Jadi
Kenapa saya merasa beruntung menjadi orang Kristen? Karena hidup ini begitu lega, begitu nyaman. Kenapa? Yesus menjamin kehidupan saya pasti masuk surga. Wih, bisa ya? Iya bisa. Kalau saya masuk Kristen, seumpamanya saya masuk Kristen, Pak Saifuddin bisa menjamin saya masuk surga. Oh, saya jamin, tapi bukan saya. Tuhan Yesus menjamin Anda masuk surga. Dia saja dipasuk akan dia tak bisa turun itu. Dia bangkit hidup kembali dan sekarang ada di surga. Muhammad nggak ada. Jadi Kalau yang surga, kamu buka kubur Kanjeng, ya, abad ke-7 itu tulangnya masih ada di sana, di Masjid Nabawi itu. dia tulang kanjeng itu. Iya, karena dia manusia kan. Iya makanya Yesus Tuhan. Dia sudah naik ke langit. Surga. Kuburnya nggak ada. Di mana tulangnya? Cari tulang Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada. Iya. Jangan main iya aja. Oh, mengerti enggak? Paham nggak? Paham juga. Oh iya kakak. Aduh. Air surga. Paham. Memang masuk akal. Sedangkan di dalam kitab suci saya yang dulu tidak ada jaminan keselamatan itu. Walaupun saya sudah beriman, saya bertobat, katanya mudah-mudahan. Insya Allah. Bukakan saya surat ke-66 ayat 8. Surat ke-66 ayat 8, Profesor. 66. Ataukah Agatha? Cepat sedikit dia mau kasih Ayat praktis berapa, kita ayat nih. berapa, Pak? Surat ke-66 ayat 8, Prof, ya cepat sedikit. ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi Itu Pak taubatan Saifuddin suruh nasuha tuh. asa rabbukum ayyukaf. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan kamu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah menghinakan nabi-nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Iya, Nabi aja dihinakan. Kenapa? Karena tidak ada kepastian keselamatan. Sudah beriman, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi yang beriman hanya hai. Bertaubatlah dengan taubat yang murni, mudah-mudahan. Sekarang mau nggak di antara penonton ini saya kasih gaji 50 juta sebulan? Mau? Semua mau. Tapi mudah-mudahan. Janji, tinggal janji. Gaji mudah-mudahan. Itulah saya tinggalkan keyakinan saya karena menjanjikan ketidakpastian. Uclin. Hanya mudah-mudahan. Oh, beda dengan Kristus. Sudah turun itu orangnya. Sendiri tuh Kak Agatha. Udah ambulan udah nangkep dia kan di bawah kan? Tangkep ya ambulan ya. Jadalah dia Agatha. Ada yang nurunin ya. Hah? Dia kabur sendiri ya? Kabur, Abi. Nggak ada yang nurunin. Dia tadi tuh muntah darah, ginjalnya sedikit tersentil, pankreasnya agak retak.
Aduh, ini Kak Agatha ini bikin panas orang sih. Halo. Sedangkan Ini ada orang. beda dengan janji Tuhan Yesus Kristus bahwa masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Ataital hayatal abadiyata wa la tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi orang yang sudah menerima Yesus Kristus pasti tidak akan masuk neraka. Tetapi di sana mudah-mudahan dikasih tahu malah kabur. Orang Nih beriman. ada orang beriman lagi nungging nih, coba. Lagi jengkang-jengking. Ya sudah, yang penting sudah ketemu. Karena banyak sekali ayat-ayat keselamatan itu. Ini di sebelah ada orang beriman, yang satu lagi nabi nih, Muhammad. Wah, coba Haleluya, haleluya. Ruhullah Roh Kudus, Ruhullah Roh Kudus, haleluya. Syahadat 12. Ruhullah Roh Kudus, Ruhullah Roh Kudus, Muhammad wujudullah. Hah? Muhammad? Syahadat 12. Hah? Bang, ini yang tahu angka berapa, Bang? Bisa lihat ini berapa? Saya mau tanya itu sama Pak Saifuddin itu. Oh. Sama-sama mantan orang Islam. Ini kenapa yo? Kok percaya sama tulisan semua itu? Kok yakin kalau dapat jaminan Ini dari yang nabi yang Yesus? mana nih? Ada dua nabi di sini ya. Ada Muh, ada Moh. Yang Moh yang mana nih? Yang Moh, halo Moh. Semua manusia nabi. Semua manusia itu nabi. Nabi itu nama bayi. Siang. Iya, semua manusia memang nabi. Iya, yang namanya Muhammad ya, iya. Halo Moh. Islamic Kristen Moh. Alhamdulillah Islam sejak lahir. Gimana ceritanya sejak lahir begitu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Ngeri. Boleh nanya sama Bang Saifuddin? Oh, silakan. Bang Fiuddin, ya. Apakah ibadah orang Kristen itu yang nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak di gereja itu ada tuntunannya dari Yesus, Bang Saifuddin? Yesus datang dari surga mengajarkan menyanyi dan memuji Tuhan. Pertanyaan yang kamu tanyakan itu sama dengan pertanyaan saya ketika saya masih Muslim. Orang Kristen gila, masa di gereja nyanyi-nyanyi? Kan itu kan pertanyaannya. Nah, bukakan saya Matius 26 ayat 30. Iya. Selesai Yesus menyanyikan. Betul. Ada. Beri dia dulu. Kabur. Matius 26 ayat berapa itu? Abi lupa aku. 30. Ya, sesudah Yesus menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Iya, Yesus ke Bukit Zaitun itu bukan untuk camping. Bukan. Untuk hiking. Jadi Yesus datang dari surga menyanyi, memuji. Jadi ibadah Kristen itu penuh dengan keagungan. Nah, 1 Timotius 3 ayat
16. 1 Timotius 3 ayat 16. Biar si Muhammad ini dicukur dulu jenggotnya. Jangan kayak mbek. Mbek. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Stop. Dia Stop kakak. Agunglah rahasia ibadah kita. Jadi orang Kristen ibadahnya agung. Kenapa? Yang pertama puji-pujian. Yang kedua doa. Yang ketiga firman. Ini sudah menjadi tata ibadah sejak awal. Bahkan sejak zaman Musa, puji-pujian, doa, firman. Kamu nanya lagi ya, lagu apa yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus? Begitu, Muhammad? Siap. Nah, sama saya nanya begitu juga ketika saya masih Muslim. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. 3 dan 4. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. firman Allah yang hidup, ya, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala zaman. Siapakah yang tidak takut akan Engkau, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu? Karena hanya Engkau yang kudus, segala bangsa akan datang menyembah Engkau. Ya. Mulai tolong dari ayat 2-nya dulu. Oh, oke. Ayat 2 ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala perkaramu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ya, oke. Itulah lagu, maka itu ditulis di dalam kitab Wahyu. Nanti di sorga, lagu-lagu pujian itu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Nah, itulah lagu nanti, itu lagu anak domba, lagu domba Allah. Bang Sebeudin, Itu lagu itu sejak zaman Musa. yang dianggap raja itu siapa Bang Sebeudin? Yang dianggap raja itu siapa Bang Sebeudin? Nah, itu jawaban Kak Agatha yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab deh. Apa Pak pertanyaannya? Yang dianggap raja itu siapa di nyanyian tadi itu, Bang? Yesus itu raja segala raja. Oh, katanya jadi ketua RT itu tidak pernah Bang Sebeudin. Yesus itu jadi ketua RT tidak pernah. Kok dianggap raja Bang Sebeudin? Pak Jokowi pernah jadi RT enggak? Bentar dulu. Nabi Muhammad pernah jadi RT enggak? Kok tiba-tiba dianggap nabi? Kalau Nabi Muhammad itu Pernah jadi lurah? Pernah jadi lurah? Itu. Kok tiba-tiba jadi nabi? Dapat menyatukan dua arah gitu. Lengkap Nabi Muhammad itu, Bang. Kepala Lurah perang. juga dia. Dia lurah, Kepala perang. RT, RW, apalagi camat, kades. Kepala pemerintahan dapat menyatukan dua arah. Oh. Kepala rumah tangga sukses. Yesus apa? Kepala rumah tangga sukses. Matius 2 ayat 2 Pak. Tangga sukses. Matius 2 ayat 2. Ya. Istri tak punya istri Yesus itu. Jadi ketua RT tak pernah jadi ketua RT Bang Sebeudin. Aduh, kasihan saudara kita musulman ini. Matius 2 ayat 2.
dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Tuh Yesus itu, begitu lahir dia udah disembah. Raja lagi, disebutnya raja. Memang dia nggak pernah jadi lurah ya, langsung raja. Ambulans tolong. Ambulans siap. Siapin ambulans. Ya, nafas buatan ya. Gimana bro? Ada lagi? Bang Saifuddin, ada orang bilang gini Bang Saifuddin, jangankan Bang Saifuddin memurtadkan orang Islam, anaknya aja ada yang ikut Bang Saifuddin dari keagamannya. Gimana ceritanya Bang Saifuddin? Anaknya masih Islam. Anak baginda ada yang menikah sama kafir. Ceritanya ada di Quran, Kak Agatha. Bahwa Saifuddin Ibrahim itu tidak mampu membuat anaknya jadi Muslim. Nah ini bedanya dengan Alkitab dengan Quran. Di dalam Al-Quran Nabi Nuh itu yang membuat kapal Bahtera. itu ada anaknya yang tidak percaya kepada dia. Nabi aja anaknya nggak percaya, apalagi saya bukan nabi. Kamu tahu siapa nabi yang bibirnya doer? Ayo. Pak Saifuddin. Jawab dulu. Siapa nabi yang bibirnya doer? Pak Saifuddin tuh doer. Bukan, Nabi Birlo. Oke, ngaco ini. Orang dikasih tahu Muhammad ini memang susah. Jangan gitu dong, ini kan Nabi nih yang bawah nih. Namanya Muhammad, soalnya Nabi. Oh gitu, oke. Saya pamit dulu ya Kak Agatha, terima kasih. Besok-besok lagi. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Ya. Pak Saifuddin sekarang posisi di mana ini? Saya posisi di Amerika Serikat. Oh, kapan balik ke Indonesia ini? Kirim tiket, saya ke Indonesia. Saya datang. Kirim tiket. Oh, gitu ya. Kirain sudah nggak mau balik lagi ke Indonesia, betah sekali di Amerika ini. Penjara sudah disiapin Bang Saifuddin kalau ente pulang ke Indonesia Bang Saifuddin. Ya nanti ini tanggal Abi Saifuddin ke Amerika itu dijadikan kalender ya, kalender Hijriah. Di Amerika gimana? Bagaimana? Kan pendeta Saifuddin ini udah jadi Enggak, keadaan di Amerika tuh kayak mana ceritanya? Makanya jangan ngobrol silaturahim aja loh. Itu tadi pertanyaan dia nggak ditanggepin semua ya? Jawaban juga. Nggak dijawab, nggak ditanggapin, malah jadi wawancara TV One di sini. Jelas. Mau jadi Handi Celebes semua di sini, interogasi orang. Oke, baik, saya pamit dulu ya. Ya, oke, luar biasa diskusi yang sangat menarik karena hadirnya Saifuddin Ibrahim juga dalam diskusi ini. Tentunya ya semakin berapi-api dan tentunya walaupun beliau saat ini ada di Amerika dan beliau tidak pulang karena dituduh penistaan agama. Padahal hari-hari ini orang-orang yang mengatasnamakan agama tertentu menutup gereja, ASN juga bersuara menolak tempat-tempat ibadah
namun mereka tidak pernah diproses sama seperti Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kece, dan juga seperti Ahok dan beberapa teman yang lain. Ya, tentunya memang hukum di Indonesia ini hanya memang untuk minoritas, bukan untuk mayoritas. Dan yang seperti yang saat ini sedang viral adalah Ratu Entok, ya, yang menghina Tuhan Yesus dan sedang dilaporkan, tetapi kasusnya tidak jelas sampai hari ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya melalui diskusi ini membuat kita semakin semangat di dalam Kristus Tuhan dan semakin setia kita kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin.